Pick and ban kita by Samsung. Sudah terlihat beberapa player dari Onyx Esports ya. Yes, benar banget. Drian, Rasi, Sans, Boots, dan juga Anti-Mage ya. Ini dia tanpa adanya Rasi, tanpa adanya cewek ya. Kembaran atau bisa dibilang aduh, Iya. kenapa ya Jelita tuh selalu loh tiap kornet ke kasus Aida muncul selalu di depan. Ini juga si Angel nih. Ada Bang Angel nih. Halo Bang. Ya Allah. Bang Angel, Kenapa para manajer tuh selalu hadir sekarang ketika draft pick ya? Tuh Halo. nengok lagi, halo Angel Ya ya. ampun Angel. Kan kau nengok langsung nge-freeze, langsung jal. Untung kenal ya. Baiklah. Wih, langsung Atlas jarang-jarang banget. Seperti yang kita tahu ya, Rasi dengan Atlasnya benar-benar mengerikan. Yap. Apalagi kalau misalkan kalian nonton MPLI juga bisa dapetin 4 atau 5 Giro dalam sekali team fight. Dan kayaknya nggak di respect ban ya sama anak Genflix ya, dilepas ya, dapetin Atlasnya duluan. Tapi sebagai gantinya mereka dapetin Esmeralda dan juga Tamus untuk sideline yang kuat. Dua sideline udah mereka milikin, andai Esmeraldanya memang ditaruh di sideline, kita belum tahu sekarang Pasti mana sih. kah. Harusnya, pasti. Kemungkinan besar ya akan berada di sideline. Lalu siapa lagi kemungkinan? Untuk sekarang kita lihat udah ada Uranus, udah ada Yusansin, lalu Selena dan juga Yuzong yang langsung di ban. Popol Kupa terbuka, bisa jadi ambil. Tuh Jelita tuh, Ya ampun hai. Jelita, halo. Walaupun ini delay 3 jam ya. Ya. Halo. Lama Pak, Lama. 3 jam. Sumpah delay ini. Jadi kita ngomong tuh nyampenya ntar habis lebaran tahun depan. Lama banget pokoknya. 3 jam berarti udah lebaran tahun depan. Bagus juga hitung-hitungan kamu Net ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, ternyata ganteng doang. Oke. Parche udah diamankan, lalu siapa lagi yang akan langsung diambil dan ternyata adalah Balmon. Lethal counternya akan langsung ngacak-ngacak Land of Dawn, kita lihat aja nanti ya. Sementara itu untuk Gentik Aerowolf langsung mengarah ke Kufra. Baiklah, satu tank initiator yang sangat-sangat luar biasa sekali dengan Tyrant Revenge-nya, bisa langsung nabrak kemanapun, bisa open map juga. Dengan Tyrant Rage-nya juga bisa menciptakan beberapa momen yang sangat-sangat luar biasa, apalagi bisa mentokin orang langsung ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Pokoknya kita lihat aja nanti bagaimana hal yang diciptakan oleh Kufra. Lalu untuk sekarang Link langsung dihilangkan, langsung di ban aja. Sementara itu untuk Onyx Esports, akankah mengarah ke support? Karena sejauh ini Genflix belum terlihat ya. Aku sebenarnya penasaran sih sama Lancelot-nya Sans. Profesor, Sans ya? apakah selicin itu? Wah parah, oke. Oke. Langsung dijawab dengan gerakan ya sama Profesor ya. Berarti emang licin banget ya. Kalau misalkan kebuka dan mungkin diambil sama Sans sih kayaknya asik banget ya. Dengan main assassin. Soalnya aku entah kenapa kalau ngelihat Sans lebih seneng kalau pakai hero-hero yang gesit. Kalau hero-hero marksman tuh biasa aja ngelihatnya. Iya kayak KB banget ya, siap. Iya kayak KB banget iya. Bahkan hero-hero marksman yang gesit pun yang bikin dia terkenal kan dari awal-awal tuh karena marksman cloud-nya. Yang dia terkenal bisa nahan stack 10-nya nggak lepas-lepas dan dia bisa untuk ngegocek-gocek musuhnya dengan menggunakan battle mirror image-nya. Benar-benar kayak skill 2 tahan sampai udah mau habis, lompat lagi ke belakang, cabut lagi, Untuk nahan cornet. stack lagi 10. Untuk cornet nahan stack 10-nya bisa berapa lama tuh kira-kira? Semenit, Easy 2 lah. menit, 3 menit? Easy lah. Iya kah? Ini saya ngajarin Sans sekali. Oh kamu yang ngajarin Sans. Iya. Papa KB tahu waktu itu? Ya kebetulan dia tidak tahu. Oh nggak Dan tahu kebetulan ya? juga ya Allah ternyata lebih milih Roger. Dan bisa jadi ini salah satu hal yang dilakukan oleh teman-teman Onyx Esports perihal baku banget bahasa gue. Genflix Aerowolf tuh suka banget ngepick Roger ya dari awatnya ya. Jadi bisa dibilang ya daripada dipick sama Genflix mending kita aja yang ngepick. Untuk midgard sekarang kita lihat masih shadow pick ke arah Alucard, andai saja diambil. Wow, luar biasa sekali. User Alucard dimanapun berada pasti akan langsung bermunculan dan benar saja. Oke, hyper carry Alucard. Oke, seru nih bos. Ini pernah terjadi di pertandingan apa ya? Kayaknya pernah ini lihat juga. Iya benar. Iya. Dan kebetulan waktu itu waktu aku nge-cast kayaknya hyper carry Alucard belum efektif saat itu ya. Cuma nggak tahu kalau di tangan yang benar apakah lebih efektif dan farmingannya lebih cepat atau enggak, karena balik lagi ya. Hero apapun di tangan pilot yang benar dan juga tepat pastinya akan jauh berbeda. Di tangan Pulung pasti sudah dijamin itu ya. Tidak akan tepat sama sekali. Jelas ya. Dan waktu itu juga pernah dipakai sama RRQ sama Tuturu ya. Tuturu, Tapi itu ditaruh di side lane dan juga
dia ngasih tahu kalau dia itu adalah ya baiternya gitu. Jadi dia ngebaiting musuhnya, cuma ngebait doang dan bukan jadi hero core-nya, hero intinya. Tapi sekarang Genfix Arrow Ini menjadikan menjadikan Alucard utama. ya hyper carry-nya. Kita akan melihat apakah farmingannya jauh lebih cepat, jauh lebih menyakitkan juga dan punya durability yang besar dengan lifesteal yang kencang banget. Ya, dan ini dia 5 Land of seconds Dawn till the untuk enemy match yang reaches pertama the di game yang battlefield. pertama Smash antara them. Onyx Esports versus Genflix Aero Wolf. Iya, ini dia kameranya sangat-sangat bagus sekali ya. Welcome Kita to udah kayak Mobile Legends. menggunakan drone muter 360 derajat. Sementara itu untuk Onyx Esports berisikan Rian dengan Parsha, Rasi dengan Atlas, lalu Sans dengan Roger, Boots dengan Elis dan juga Anti-Mage dengan Balmon. Ya sebenarnya juga seperti biasa untuk Genfix SWAT di mid lane dengan menggunakan Alucard-nya lebih milih untuk dapetin blue buff dulu kah? Ya. Atau mau menghajar Rasinya yang sudah mulai mengganggu dengan menggunakan Atlasnya? Pakai retri nggak? Enggak, ternyata pakai Purify. Dan mau dapetin Little Wonder-nya cukup baik dari seorang Groot ya. Sebentar Wow. lagi dia pasti akan di-recall dan ngelepasin stikernya nanti. Ini awal yang cukup baik juga ketika dia dapetin untuk Little Wonder-nya Fredo-nya sekarang. Ada flickernya, masih ada flicker, lompat ke arah Sedikit belakang lagi. dan masih bisa dapetin sedikit regen HP-nya dari Little Wanderer. Udah tipis banget HP-nya tadi, udah layaknya keuangan kita di akhir bulan, tapi untungnya masih selamat ternyata Kufra. Sementara itu di bagian atas Clay dengan flickernya mencoba untuk langsung kabur. Stardust Dance-nya dikeluarkan aja tapi dikeroyok oleh dua orang sekaligus dan ternyata penari ini masih cukup kuat. Tenang sekali Clay gerakannya dan bahkan di arah bawah. Anti-Mage ya sekarang diincar, diajar lagi di slow. Ada Groot juga, Umbrella-nya langsung mendapatkan first blood dari seorang Anti-Mage. Ada Cyclone Swipe tadi yang udah dikeluarkan, tapi apalah daya itu pun ternyata belum cukup untuk menyelamatkan dirinya dari serangan dua orang yang mendadak langsung hadir. Sementara itu di bagian bawah ada Roger yang mendekat ke arah gold buff, tapi di bagian atas Alucard-nya langsung mengarah ke red buff yang ditemani oleh Fredo sang Kufra. Nyaris saja ke reset Hai. tadi ya. Ketika mengikuti Fredo dan gold buff di arah atas. Apakah ini masih, oh enggak, kirain masih yang kecil. Udah gede, di bawahnya juga udah dapat sama Rogernya. Untuk farming dan retribution kayaknya lebih cepat dari Sun. Sudah level 5, udah dapetin gold buff di arah bawah. Sedangkan di atasnya mencoba untuk diambil juga untuk gold buff. Siapa yang dapat? Ternyata Watt. Nggak berhasil diludahin ya, masih Boots ya. Pakai Alice. Iya, ini udah ada Flying Octopus tadi langsung nabrak aja ke arah Clay, menyisakan setengah lagi SP, tapi udah ada Bouncing Ball juga. Peter Ice Strike dikeluarkan, sakit banget, menyisakan dua orang ada di ujung sana dan ini dia korban ketiga. Akankah Kufra menyusul sedikit lagi SP-nya? Ini dia Sans Sans. nih. Ampun bang, garukannya. Gila. Lupa pedikur, lupa manikur ya, kukunya begitu tajam mengakibatkan 4 orang menghilang. Haus akan kematian dari musuh-musuhnya. Sans langsung masuk, dive ke turret. Dan dia juga sadar dari dirinya cukup tebal untuk menahan. Atau ya kalau kata Profesor KB, argo turretnya dia tahan sendirian, dia garuk-garuk dan langsung dapetin double kill-nya. Kombonya masuk banget dari Onyx Esports, walaupun tadi Rasi kayaknya belum pakai Fatalingnya ya. Masih level 3 nggak salah tadi. Iya, Tapi iya. damage dari boots-nya ya. Dan juga dari Drian sih, dari Dan Drian tadi ya. Parsyanya Federal tuh Strike sakit ya, banget, sakit iya. banget, parah. Parah banget sakitnya, menyebabkan nih yang area strike yang dia ciptakan itu begitu menyakitkan. Turtle sekarang menjadi objektif yang akan langsung disikat habis oleh Onyx Esports. Akankah Fredo beserta rekan-rekannya mau melakukan kontes sementara Midgard di bagian bawah? Enggak juga berhasil. Ada Retribution yang langsung mengamankan satu Turtle. Oke, Anti-Mage nggak berhasil lethal counternya ya. Belum berhasil untuk mendapatkan Midgard dan lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Fredo mengisi kekosongan di arah bawahnya, menahan sedikit lebih lama juga untuk turret pertama di arah bottom lane. Iya, tapi sebegitu sakitnya ya lethal counter yang dimiliki. Sementara itu yang kali ini overturn. kita lihat sih yang overturn udah dikeluarkan. Sementara Drain dengan wing by wingnya Flea? langsung pergi ke sisi yang terkena berbeda. Groot bisakah dia selamat, dikejar Slow langsung lagi. oleh Anti-Mage, tapi udah ada Tyrant Tyrant Rage yang Rage. dikeluarkan. Dan sekarang Cyclone Swipe-nya langsung memutar begitu aja mengakibatkan pertempuran. Ya udah selesai begitu aja ya. Di Sekarang sini bisa dia lagi. untuk item yang diamankan dari kedua tim kayaknya mau bikin Windtalker atau Scarlet. Windtalker sih kayaknya dari Rogernya dan mengumpulkan stack untuk Raptor Macetnya. Sedangkan Wattnya juga masih tertinggal sedikit lebih lama untuk farmingannya dari Alucard ya. Ketemu sama Rasi, perfect match. Mencoba untuk masuk ke arah mid lane kah? Enggak, ternyata kenasan juga dari seorang Drian dengan dua mage-nya dari tim Onyx ya. Ada Boots dan juga Drian. Ini kombonya sih bakal gokil sih.
Untuk team fight sih aku melihat dari draft Onyx tuh benar-benar kuat banget. Dan di arah bawah, lihat kan. Haus akan kematian sang musuh, ada perfect match, perfecto. Belum langsung difatalin dan lebih milih untuk cabut lagi ke arah belakang dari Wattnya. Sudah langsung mengeluarkan ultimate tapi hanya sedikit mengharas seorang Rasi. Gak mau langsung dive dan dilawan dari Atlas. Iya bener banget, ini gila banget Lycan Punch yang dikeluarkan oleh oleh San yang menggunakan Roger ini benar-benar menggila sekali. Dia bisa langsung ngeblink ke bagian depan, apalagi dengan Bloodthirsty Hole-nya dia bisa langsung menambah lagi kecepatan di dalam dirinya tuh. Yap. Hei, kemarin saya mendengar itu loh seharian. Saya wah, yap. Ini Yap. Kita akan melihat juga Mandiri Turtle Camp anjas. Ya sudah mulai muncul ya Cyro Turtle-nya di yang kedua ini ya. Tadi yang pertama sudah dapatkan Sans dan kayaknya juga terbuka bebas juga walaupun ada Fredo, Titan Revenge sudah di pop up dan ternyata tidak langsung dimasukin tapi mulai dicakar-cakar sama seorang Sans-nya. Ada flicker kah? Ada flicker Titan Rage, bisa flicker ke arah belakang tapi tidak bisa. Ternyata damage dari seorang Sans yang haus akan kematian musuh, lagi-lagi mengamankan poin kill-nya. 4 poin kill dari seorang Sans. Sakit banget di saat tadi Kupra ingin pergi tapi dia berubah lagi menjadi manusia dan menembakkan dengan open fire. Tapi ini dia fatalingnya tadi hampir aja. Kaget kita ngelihatnya, udah ada bantingan yang terjadi. Ya sebenarnya banget. Dan di area top lane-nya masih mencoba untuk dapetin turret dari seorang teammate yang sudah tebal banget ini Balmond-nya. Ini PR banget sih untuk anak-anak Genflix dengan draft seperti ini. Dari Balmond-nya tebel banget ya kan. Pakai Festival of Blood walaupun belum dapet kill. Sunset juga udah free farm banget. Dan mereka bakal di zoning habis-habisan sama dari tapi Sans yang akan haus kematian dari musuh. Di retribution juga perfect match, perfect down. Dijakar lagi, digaruk-garuk diajar dan bakal ditembak Rico. Lihat dari seorang Sans, Rico kill with style. Holy shit. Recall next level bro. Gila ini Sansi. Wah, ini taunting next level bro. Gila men. Garuk recall. Emang ketinggalan jauh banget untuk si level di antara di level 11 dan juga level 8 untuk Billy-nya. Bener-bener gak imbang banget. Dan sekarang kita lihat lagi udah ada Fatali tadi. Udah ada 5P dan Ice Strike juga yang dikeluarkan. Garukan pun tercipta. Ini bener-bener menggila untuk Onyx Esports. 5 poin kill level 11. Mengamankan Little Wonder juga sedikit lagi level 12. Menunggu Turtle yang ketiga muncul. Lihat Sans mengharap sedikit dari Rico dari Rasi juga ada Lemon biasa aja. Rico lagi tas dua Rico lagi ada oleh Demonic Esports. Dia damage-nya gede banget. Monster kill diamankan oleh seorang Sans. Lihat dia banget haus banget sama kematian tamu. Dicakar-cakar lagi Rico lagi langsung dicakar dan mungkin akan double kill. Looking for triple kill. Seorang Clay-nya sekarang dia berubah lagi menjadi human. Clay-nya masih bisa untuk Stardust Dance dan dia kabur ke belakang dengan first moon shield. Iya. Rasi recall plus ada Udil di atasnya. Ini saya benar-benar gila dengan open fire tadi menembakkan langsung ke arah Turtle. 3 orang berhasil didapatkan di bagian hampir 3 orang berhasil didapatkan di bagian tengah. Ini benar-benar menggila permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Esports, cukup tidak berimbang bisa dibilang karena Watt di sisi yang berbeda 0-2-2. Belum menciptakan kill sama sekali untuk sisi gold juga. Langsung mengarah ke BOD ini. Oh, stiker Odil dan langsung dipanis begitu saja. Oh, masih ada flicker. Nggak bisa selamat ternyata. Flying Octopus langsung terkena sabetan dari Alucard ya. Ya Allah. Ini main apaan sih? Kocak bet dah. Ini MPL atau fun match? Seneng aku kalau begini. Banyak banget recall stiker ya kan. Astaga. Dan kita lihat lagi ya. Ini. Di game-nya di arah bawah. Ya ampun, sakit what the heck? Dicakar, mau terbang kan? Ih, lihat lari. Gua aus. Aduh, nggak nyampe ternyata. Masih ada cover. Suaranya kayak gitu ya. Iya. Gua Aus, mau darah. Oke, untuk Ultimate sendiri kali ini langsung dikejar oleh Alucard, menyisakan sedikit lagi entry-nya dengan Cyclone Swipe. Gak bisa juga bertahan menciptakan 1 poin kill lagi. Tapi di sisi yang berbeda sang penari dicakar langsung dengan dokter yang bisa dibilang cukup gila. Wah gila sih ini bener-bener Sunset. Lihat tuh, lihat sendirian solo kill. What the heck, lu main 1 lawan 5 bro. Dicakar lagi. Sunset bermain tidak santai. Double kill diamankan oleh seorang Sans. Aduh, mama. San di mana sisi santuy-santuinya di dalam nama Sans ini tuh nggak ada gitu. Nggak santuy dia mainnya.
Nama doang Sans lihat. Rico lagi tas. Dan akan didapatkan juga untuk di area mid lane-nya dari seorang Wan. Maju lagi, lihat Sans lihat tidak Sakit, santuy. bos. Legendary dan mulai menjadi serigala ganteng-ganteng. Sans langsung menuju ke arah Rock Kurza. Open fire-nya sakit banget dengan 30 yang ditembak Lord, karena dia langsung mengarah dan resurrecting on soon. point menciptakan damage yang begitu gila. Dan sekarang Little Wanderer cukup hanya sekitar 4 kali garuk tadi kayaknya. Nah ini mah solo lord sih. Udah fix. Udah nih ya. Easy Lord banget ini. ya solo lord ini. Wah ini dia Lord Camp kita by mandiri langsung aja. Tapi belum ada yang mengarah langsung ke Lord. Sementara itu di bagian tengah. Nah dia sendirian recall gitu. Nah, Nggak ada coba ya, lawan. kita panggil dulu Kojul sayang. Kita pengen lihat itemnya sedikit dong, ngintip buat screenshot nih ya. Sobat Mobile Legends biasanya pada lihat ini itemnya Sans apa bang, pengen Iya. tahu dong gitu kan. Nah tapi ada team Iya. fight dan oke, dia menuju ke BOD abis ini dari seorang Sans-nya. Udah ada Witolker dan Langsung bahkan langsung dicakar-cakar begitu saja. Nih 1 poin kill ya, apakah dia bisa savage? Mau masukkah? Ada perfect match, perfect Oh, dia masuk lagi. dan double Oh kill, my looking for God. triple kill. Dihajar-hajar lagi. Dan siapa yang dapat? Ternyata ada Balmon jalan-jalan ke Banjar Hajar. Tersisa 2 orang dan langsung Killing killing spree. spree. Dan recall nggak mau di end dan lebih milih untuk recall. Semuanya ada Pavel. Recall. Ini dia Onyx yang kita kangenin. Udah lama tidak melakukan hal seperti ini. Nggak mau di end. Mereka Onyx pengen kembali. fight kill. Nggak mau langsung di end. Oh my Dibersihin God. dan mungkin akan langsung di end. Wipe out. Wipe Dan minion jangan-jangan datang. ini dia game pertama Onyx Esports. Gila men. Oh nih Squad mempertontonkan kita sebuah karya seni di bidang pertempuran yang begitu luar biasa. Rico